Waduh, ini asik. Galeri ada roti Mariam. Ini roti Mariam ya? Iya. Bapak mau bikin? Nanti buat buka puasa Bapak. Boleh ya? Oke. Berapa nih satunya nih yang udah jadi? Ini yang udah jadi kita jual 15.000 satunya. 15.000. Oke, kita beli dulu. Terima kasih. Seadanya aja berapa? Oke, siap. Oke. Ini juga ada jaket oleh-oleh Desa Wisata Alam ini buat Mas Menteri. Oh, aduh. Mas Menteri, Mas Menteri. Oke, terima kasih. Wah, ini kopinya juga. Sekalian potong apa? Ya, Bapak. Dipotong sekalian rambutnya Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Bapak izin. Kalau ke Bandung itu nggak lengkap kalau ada aci-acian. Oh, aci-acian. Kayak di sini ada cireng Bapak. Ini Ada ada cireng. cireng isi ayam suwir. Masih banyak sih. Iya. Isi yang lain Bapak. Berapa ini satunya? Itu 15.000 isi. 15.000. Oke, beli juga. Ini nanti di ini ya. Ada isi ikan bakar. Wah, ini kopi. Satu ton 200 ton. Kalau normal cuaca sampai 400 ton. Oke. Oke, yang paling baru mana nih? Ada 400 hektar. Ini yang merah apa bedanya sama hitam? Iya. Kalau yang ini yang full was Bapak. Ini teh hitam Bapak. Mau dibukain Pak? Oh, ini aja satu. Hirup aromanya. Boleh silakan. Ini berapa satunya nih? Oh, ini robusta ya? 65.000 Bapak. 65. Oke. Makasih. Gak usah pakai plastik. Gak usah pakai plastik. Baik. Kembaliannya Bapak sebentar. Baliannya dibeliin aja ini. Boleh Pak. Beli yang beberapa ya. Itu diolah menjadi dodo. Ada Ya. Olahan strawberry di Alameda. Wow. 2 tahun kemarin Mas Sandi borong keripik bayam saya. Oke, beli lagi sekarang. Oke. Beli keripik. Mas Sandi jadikan RI 1. Amin, amin. Tergantung ke Mawira. Kamar. Jadi presiden. Amin, amin, amin. dari daun-daun lalap diolah jadi Ini kemarin kita belanja. ya kemarin belanja. Yang kopi itu, yang waktu kopi. Iya betul. Jahe merah. Kita masih tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya, 2020. Gimana kunjungannya meningkat nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah jadi UKM beneran. Kemarinnya masih UKM-UKM-an. Baru coba-coba. Iya. UKM beneran. Oke. Ya, ada Mas Sandi. Makasih. Amin, amin. Makan tuh. Oh, Jahe merah sebut kerajinan PKK Desa Alameda. Udah pakai gula merah. ini juga Gemawira. Iya, iya. Ini Gemawira juga ya. Mas Sandi mau foto ini ya, Rizky aja. Lagi beri ya Allah. Atur nuhun. Sami. Ayo, makasih. Mari. Selamat datang. Tuh, sambutan dari warga masyarakat semua. Juara siapa lawan siapa nih? Ya, Hadiahnya apa Pak biasa? biasanya ini dari kepala desa. Oh, Kami berikan tepuk tangan yang meriah. Menteri Wilujeng Masih, Bei. Sumping di Desa Wisata Alam Indah itu. Anjeli, oh Anjeli. Burial Bapak. Saung Sipurial. Ini yang desa wisata. Oh,
Dari Cisande ada juga katanya. Mana Cisande? Gimana kunjungannya, udah meningkat atau? Alhamdulillah kita dalam kesempatan ini dapat bersilaturahmi. Insya Allah. Lempar itu sarung. Republik Indonesia. Lukisan ini kaosnya masih ada Pak, sama lukisan akar wangi ya? Ada. Matur nuwun. Wilujeng Sumping, Kang Menteri kami silakan untuk Budi mengaji ke kota Sa di Wendanteri buatan Tata. Baik. Di Borok Emak. Pertama-tama kita sampaikan salam buat Kang Menteri Siap. yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Siap. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia Bapak Sandiaga. Lebih dari 25.000 penggiat yang masuk ke Kabupaten Bandung. Dan sebentar lagi Kang Menteri ada konser Dewa Wih. di Jalan Rupa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pesan tiketnya. Tanggal 19 Agustus jangan lupa. Untuk warga Kabupaten Bandung ada diskon 50%. Nah itu tolong dicatat Pak. Notit ya. MC ya, notit. Kemudian juga saya sampaikan Kabupaten Bandung juga bisa berbangga, Kang Menteri kita sudah ditunjuk menjadi salah satu venue untuk pelaksanaan Piala Dunia Sepak Bola untuk usia 17 tahun. Ya, waktu itu Sijal kita Karupat. di usia 20 tahun karena tidak jadi dilaksanakan. Alhamdulillah 2017 sudah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN maupun Pak Menteri PU bahwa Kabupaten Bandung bersama 3 stadion lain di Indonesia menjadi tuan rumah. Kemudian Bapak dan Ibu, Pak Menteri juga perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa pada saat kunjungan ini kita sangat bangga Pak Menteri bisa langsung hadir di tengah-tengah kita semua dan ini menjadi motivasi buat kita semua khususnya pelaku wisata yang ada di Bandung Selatan. Selanjutnya, Desa Wisata Selasari. Wih, Pangandaran. Pangandaran, ya luar biasa. Ini river tubing nih, river tubing. Dan yang terakhir kepada perwakilan dari Desa Wisata Cisande. Wih, Sukabumi. Ya, Bapak Ibu Kang Teteh yang kami hormati, untuk menyaksikan penandatanganan dan pengikatan, mohon berkenan kami undang untuk maju ke depan Ibu Indriani Laratu selaku pejabat pembuat komitmen untuk berada di samping kiri meja penandatanganan. Selanjutnya mohon berkenan Kang Cakra Amiana, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, untuk berada di samping kiri dari Ibu PPK. Dan selanjutnya mohon izin berkenan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berada di samping kanan meja penandatanganan. Baik, Bapak Ibu Kang Teteh, dia patung menandatangani perjanjian ini. Mari kita sama-sama hitung mundur ya dari 3, 2, 1 bersama-sama. Siap semuanya? Siap. Siap. Oke. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Silakan untuk ditandatangan. Ya, inilah dia Satu desa dapat penandatangan 50. kerjasama, perjanjian kerjasama. Ya, kemudian para perwakilan masing-masing desa mohon izin untuk mundur 1 langkah. Ya, selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Indriani Laratu selaku pejabat pembuat komitmen Direktorat Akses Pembiayaan untuk menandatangani perjanjian kerjasama ini. Ada 5 Mas, Jawa Timur ya. Inilah desa-desa wisata yang luar biasa yang diberikan apresiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Di tempat yang luar biasa yaitu Desa Wisata Alam Endah. Jadi 5.600 juta dicoba. Baik, kami persilakan Ibu perjanjian kerjasamanya. Iya, diperlihatkan ke arah kamera, Bapak Ibu. Iya. Inilah dia para penerima bantuan DPUP 5 desa wisata di Jawa Barat. Berikan tepuk tangannya. Dengan perolehan bantuan sebesar 119.890.000 rupiah. Ya, Desa Wisata Cisande
Boleh Atur nuhun pisan. salaman dulu. Iya, luar biasa, selamat kepada River Tubing yang Parsaru. Adu dombanya gimana? 19.864.815 rupiah. Luar biasa, kami ucapkan selamat untuk Desa Wisata Saung yang Anjeli. mendapatkan bantuan sebesar Gimana homestay-nya udah 120 penuh? juta rupiah. Atur nuhun. Selamat Syukran, sekali lagi syukran. untuk Desa Wisata Anjeli. Dan berikutnya inilah dia tuan rumah kita. Selamat untuk Desa Wisata Alam Endah. Ya, Desa Wisata Alam Endah mendapat sebesar 120 juta rupiah. Atur nuhun. Ya. Sukses. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada para penerima bantuan menteri untuk berada di tengah-tengah. Mangga. Pak Hayun dan juga Ibu untuk tetap berada di tempat ya, di sebelah kanan kiri para penerima bantuan. Baik, kita foto formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita gaya salam kreatif semuanya. Huruf K. 1, 2, 3. Iya. Dan satu lagi salam sehat kalau di Kabupaten Bandung, bedaskeun ya. Bedaskeun. Kepalkan tangannya Bapak Ibu, anak teteh. Siap? 1, 2, 3 dikepalkan tangannya Bapak Ibu. Iya, boleh lihat. Bedaskeun. Luar biasa. Oke, mau tagline terlebih dahulu. Oke, kita tagline terlebih dahulu ya. Kalau saya bilang Kabupaten Bandung, bedaskeun. Siap ya? Oke. Kabupaten Bandung, Bedas. tepuk tangannya untuk para penerima. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Berlibur ke Desa Wisata Alam Endah Bandung. Kurang kompak. Ayo berlibur ke Desa Wisata Alam Endah Bandung. Sambil cicipi kuliner dengan berbagai cita rasa. Kebangkitan pariwisata terus kita dukung. Bersama masyarakat Gerakan Ekonomi Desa. Yang kami hormati Kang Cakra, terima kasih. Juga ada Pak Kadis, Kang Wawan, hatur nuhun pisan. Di sini juga ada dari Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 dari OJK, Pak Misran Pasaribu, Horos. Ada Pak Sigfrid dari Diamond, terima kasih. Pak Anugrah dari OJK juga, lengkap ini. OJK ada Pak Chandra juga, lengkap nih OJK nih. Dan ada Ibu Reni dari Bank Indonesia. Terima kasih Bu Reni beserta teman-teman dari BI yang terus mendampingi. Juga hadir Pak Asep, Camat Ranca Bali. Mana Pak Asep? Wah, itu dia Pak Asep. Ada Pak Awan, Pak Kades. Nah, ini dia Pak Awan, sudah ketemu lagi. Pak Dasep Suryadi dari Cisande, tepuk tangan untuk Cisande. Ada Pak Heli Sugriwa, Waluran Mandiri, Anjeli. Ada Ibu Siti Juleha, Desa Saung Ciburial. Terima kasih Bu Siti, hatur nuhun pisan. Ada Pak Dadang dari Desa Selasari. Hatur nuhun di sini ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita dalam keadaan sehat di acara yang insya Allah penuh berkah ini di Alam Endah 2021. Saya masih ingat di tengah-tengah Covid, Ibu Diantri Lapian bersama saya dan Pak Aryo, kita mengunjungi desa wisata ini yang waktu itu dikhawatirkan karena pandemi sepi. Tapi alhamdulillah setelah kita berjuang keras, Desa Wisata Alam Endah berhasil menjadi bersama dengan desa-desa lainnya 50 desa wisata terbaik Indonesia. Nah, ini berkat kolaborasi masyarakat dan pemimpinnya. Betul? Alhamdulillah sekarang Pak Awan semakin maju atau semakin maju banget? Semakin maju banget dan semakin berkembang. Inilah yang disebut
sauyunan, betul ya? Yang artinya bedas. Karena jawabannya tidak kompak semua saya bedaskan aja. Dan saya berharap desa Alamenda ini yang berarti alam yang indah, ini menjadi percontohan bersama dengan teman-teman yang lain penerima ini untuk dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Bahasa Sundanya mah ulah jauh-jauh ngumbara ka kota di lembur gehirup. Jadi itu yang harapan kami membangun desa-desa wisata. Dan dari kunjungan wisatawan mancanegara ini sudah mencapai target tahun ini 8,5 juta wisatawan mancanegara. Pergerakan wisata-wisata ini ditopang oleh desa wisata, Bapak-Bapak Ibu. 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Dan ini akan menyumbang target investasi 2,7 miliar US dollar, di mana di 2024 kita targetkan total pembiayaan yang disalurkan di sektor parekraf ini 103 triliun rupiah. Duit semua ini 2022, nggak ada daun ya. Dan 161,32 triliun di tahun 2024. Alhamdulillah. Nah, yang nyumbang siapa? Bapak Ibu sekalian, desa-desa wisata yang menyumbang, karena inilah yang menghadirkan ekonomi yang berkeadilan, yang merata, bukan hanya terpusat di kota-kota, tapi di desa-desa wisata. Dan ini juga membantu BI menjaga inflasi. Alhamdulillah inflasi kita sekarang 3, sekian. Ini karena harga-harga bahan pokok terkendali, diproduksi di desa-desa kita. Hatur nuhun pisan. Juga ekonomi kita bertumbuh 5,17%, guys. Ini luar biasa di tengah Amerika yang sekarang inflasinya tinggi, Eropa yang gonjang-ganjing ekonominya, Indonesia sekarang melesat. Pertumbuhan ekonominya sudah mengalahkan Jerman, mengalahkan Inggris, mengalahkan negara-negara besar lainnya. Nah, peran Bapak Ibu sekalian akan kami apresiasi. Setelah anugerah desa wisata, nih saya ingat banget nih, Cisande, saya datang Sukabumi, masih ingat ya? Waktu itu harapan masyarakat senang banget karena saat pandemi belum ada pejabat yang datang ke sana. Saya datang, sekarang saya pantau kunjungannya naik. Betul ya Pak ya? Kita promosikan. Nah, tapi kita nggak tinggal aja. Kita akan dukung pengembangan usahanya melalui program ini. Jadi berkelanjutan program pemerintah itu nggak hanya sekali pukul, 2 pukul, kita tinggal gitu. Seremonial tinggal. Sekarang kita akan terus. Nah ini gol nggak nih? Gol nggak? Gol. Gol ya? Ini dia susah mendapatkan perhatian Bapak Ibu di tengah pertandingan sepak bola. Memberikan materi di tengah-tengah permainan sepak bola ini terbaik Pak Ayun. Belum pernah saya ada presentasi menteri ini di tengah pertandingan sepak bola. Luar biasa. Jadi kita akan terus berikan upskilling, peningkatan kompetensi kepada desa-desa, reskilling, penguatan kompetensi, new skilling, tapi juga kita beri bantuan langsung tunai, langsung di kantong desa-desa wisata. Nggak pakai lama, nggak pakai ribet, nggak pakai proposal, nggak pakai nanti dan nggak pakai besok. Semua Bapak Ibu terima, insya Allah bisa dikaryakan untuk siapa? Untuk masyarakat desa wisata. Tepuk tangan untuk kita semua. Inilah program ADUI 50 desa wisata. Jadi saya ingat banget karena saya pernah datang masing-masing. Misalnya ke desa Alamenda. Ini waktu itu seru banget sampai ke, ingat nggak Budi Antri? Kita ke air terjun terus ada silat di ujung. Masih ada silatnya nggak Pak Wan? Yang silat itu udah tumbuh gede atau masih segitu-segitu aja dia? Udah tinggi ya. Pasarnya juga saya kunjungin. Saya juga lihat ada beberapa kegiatan. Desa Cisande tadi saya sudah sampaikan, saya datang, wah rame banget. Dan ada panahan. 2 kali saya memanah, cuma sekali dapat. Mudah-mudahan ke depan, tahun depan 2024 panahan saya tepat kali ini. Dengan warna hijau seperti ini. Amin. Waluran mandiri. Mas Andi. Siap. Mas Andi. Super RI 1. Oke, wah,
Oh, ini terlalu semangat ini. Mas Andi Ya. Mas Andi super merayat. Amin. Silakan kembali lagi, Pak. Ini terlalu semangat ini. Waluran Mandiri Hanjeli. Ini saya ingat Bapak ini. Silakan berdiri. Pak siapa nih namanya nih? Pak Asep. Ini dulu adalah seorang profesional kita yang ada di luar negeri, diaspora kita. Tapi dia terpanggil pulang dari Dubai, kalau tidak salah, atau dari Qatar, pokoknya dari Timur Tengah, untuk membangun desa Waluran Mandiri. Sekarang desa Hanjeli ini sudah sangat terkenal. Dan kalau melihat konten-konten di YouTube-nya keren-keren banget. Dan ini luar biasa, saya nggak pernah lupa kunjungan ke desa Hanjeli karena ada namanya itu adalah nama Hanjeli itu yaitu salah satu panganan yang ada di desa yang sangat terkenal di Sukabumi, dekat dengan Pelabuhan Ratu. Setelah itu ada desa Saung Ciburial. Nah, di situ daya tariknya adu domba yang bunyinya kenceng gitu. Nah, ini menginspirasi kita supaya nanti kontestasi demokrasi kita jangan sampai adu domba, tapi lempar-lempar sarung ke atas. Saya masih ingat banget itu. Maghrib benar Pak Ayun belum ke sana. Saya udah. Selasari, ini di Pengandaran dekat Bu Susi. Ini salah satu daya tariknya, walaupun saya nggak sempat nyemplung begitu, adalah river tubing yang keren banget. Jadi nanti mudah-mudahan doakan kita panjang umur, kita datang lagi ke 5 desa yang luar biasa ini. Alamenda udah, yang lain nanti akan menyusul. Saya harapkan kita 3G. G pertama apa? Gercep, gerak. Karena program kita Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia ini perlu kita lakukan dengan 3G. Gercep, gerak cepat. Mau sukses? Geber. Gerak bersama. G ketiga apa? Gaspol. Garap semua potensi termasuk potensi online dengan semangat 3C. C yang pertama inovasi, C kedua adaptasi, dan C yang ketiga kolaborasi. Karena kita ingin menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru untuk menopang ekonomi kita. Pergi ke Ranca Bali, petik stroberi. Nikmati liburan bersama saudara. Dengan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi, kembangkan ekonomi desa agar masyarakat sejahtera. Hatur nuhun pisan, sampurasun. Upami aya kakariangan nyuhunkeun diapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh lupa tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. MC 1, 2, 3. Iya, sekarang kepalkan tangannya. 1, 2, 3. Bedas. Oke. 1, 2, 3. Desa wisata Alamenda. Yes. Super Sunday. Yes. Super Sunday. Yes. Terima kasih Pak. Sip. Terima kasih Mas Menteri. Ya, makasih ya. Saya ditunjuk Bapak Jokowi Desember 2020 keadaan pariwisata betul-betul dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Salah satu inovasi kami dan saat itu saya berkunjung di Desa Wisata Alamenda adalah pengembangan desa wisata. Anugerah Desa Wisata kita sudah luncurkan dan tahun ini sudah mencapai 75 desa wisata dan akhir daripada pemerintahan tahun depan dengan target 250 desa wisata kita sentuh dengan berbagai program. Alhamdulillah di Desa Wisata Alamenda setelah 2 tahun kunjungan wisata meningkat, lapangan kerja tercipta sehingga tahun lalu secara kolektif 2,6 juta lapangan kerja baru tercipta. Nah, tahun depan targetnya melalui salah satu pilarnya adalah desa wisata 4,4 juta lapangan kerja baru. Hari ini kita serahkan keberlanjutan dari program tersebut dengan program DPUP. Ini adalah memberikan pelatihan literasi keuangan bersama dengan mitra, ada juga OJK, ada Diamond tadi untuk menjadikan desa wisata lebih tangguh lagi ke depan dengan daya tarik wisata yang lebih beragam, lebih banyak dan kemampuan membangun
produk-produk ekonomi kreatif unggulan. Saya yakin dengan kolaborasi kita bersama ditunjukkan dengan 5 desa wisata di Provinsi Jawa Barat, mulai dari Pangandaran, Garut sampai Sukabumi, dan juga di Kabupaten Bandung ini kita bisa pulihkan lagi kebangkitan ekonomi kita dan beri kepada masyarakat kesejahteraan yang meningkat. Terima kasih. Di kawasan Bandung Selatan ini gimana, Pak? Wah, ini sih sudah luar biasa. Saya pantau dari kunjungannya, tahun lalu naik 30%, tahun ini naik lagi, dan pertumbuhan ekonomi 5,17% di tengah-tengah ketidakpastian global, ini adalah ditopang juga oleh sektor pariwisata. Jadi kita harus mengamplifikasi dan bersyukur betul bahwa di tengah-tengah ketidakpastian global Indonesia masih bertumbuh, masih bisa bergerak ekonominya, dan saya berkomitmen akan melanjutkan perjuangan ini dengan bekerja lebih keras lagi, dekat dengan masyarakat dan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada rakyat. Dukungannya seperti apa? Tadi kami serahkan dukungan, teman-teman bisa lihat sendiri 5 desa hadir di sini. Langsung konkret, nggak pakai besok, nggak pakai nanti, kita serahkan bantuannya, dan nanti akan diikuti dengan pelatihan-pelatihan tambahan dan juga peningkatan literasi keuangan, dan juga kita harapkan nanti ada partisipasi dari dunia usaha juga. Pak, itu kan bantuannya cukup besar ya? Kira-kira besar sekali, makanya. Ada saran nggak dari Bapak biar lebih berkembang lagi desa wisatanya? Ya, saya dorong agar bantuan yang alhamdulillah ini merupakan kebijakan pemerintah bisa difokuskan kepada peningkatan SDM, peningkatan produk-produk ekonomi kreatif, peningkatan destinasi wisata, sehingga kunjungan wisatawan itu lebih nanti berkualitas dan lebih berkelanjutan. Harapannya desa-desa ini akan menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Pak Menteri boleh kepada yang lain nggak? Boleh, silakan. Gini. Ada rame untuk itu Pak, ada evaluasi sendiri. Ya, saya sudah menerjunkan tim langsung untuk mengatasi isu yang berkembang. Kita lakukan tim Monef dan memastikan sekarang karena sudah masuk ranah hukum, kita akan pantau agar investigasi yang dilakukan ini membuahkan kepercayaan masyarakat. Karena kita tiap tahun itu ada lomba Abang None. Kalau di Kabupaten Bandung ini apa Pak? Mojang Jajaka. Dan semua kita gunakan untuk promosi duta pariwisata, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Jangan sampai tercoreng karena ada kejadian yang melanggar hukum. Dan seandainya ada tindakan melanggar hukum, itu harus dihukum dengan tentunya ketegasan agar ini tidak terulang kembali dan berpotensi mencoreng wajah pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Proses hukumnya pernah terbuka Pak soal? Harus terbuka, harus transparan, harus disampaikan kepada publik perkembangannya seperti apa. Apa memang kurang pengawasannya terus Pak? Sudah melapor kepada kita, dan SOP yang sudah disepakati itu sudah ada, tapi memang mungkin penyelenggaraan di lapangannya pada saat acaranya itu yang harus kita betul-betul pastikan jangan sampai ada pelecehan seksual yang sangat merugikan dan mencoreng muka pariwisata kita. Oleh karena itu kita akan tindak secara hukum. Karantina mungkin harus ditiadakan ya, karantina. Nanti kita kalau Mojang Jajaka kita nggak pernah ada problem, Abang None juga nggak ada problem. Jadi yang mungkin yang sifatnya internasional itu yang harus lebih mengacu kepada kearifan lokal dan adat istiadat budaya kita. Tahun depan terbukti Pak, seandainya terbukti, apakah kegiatan itu akan ditutup atau seperti apa? Tentunya ada sanksi hukum. Tapi kalau untuk yang berkearifan lokal seperti Abang None, Mojang Jajaka, Ya dan Yu itu akan terus berjalan karena ini adalah bagian daripada menjaring talenta-talenta untuk mendukung promosi pariwisata kita. Di luar ini boleh banget. Atmosfer politik sejuk dan tadi saya sampaikan salah satu daya tarik di desa wisata Saung Ciburial Garut itu ada ngadu domba tuh. Nah, kita bilang kalau mau adu domba itu jangan di politik, lihat aja di desa wisata Saung Ciburial. Di sini sejuk, kita bisa healing, jangan sampai tensi politik yang meningkat ini. Makanya saya datang ke sini khusus
untuk sekaligus ketemu masyarakat, healing, dan mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Memang antusias sekali, ada yang tadi sampai lari naik ke atas panggung, menyampaikan aspirasinya, tapi saya sampaikan tenang, nanti ini akan disampaikan kepada pimpinan partai politik untuk dijadikan bahan masukan sehingga apa yang kita harapkan untuk menghadirkan ekonomi yang membuka lapangan kerja mudah, harga murah, insya Allah hidup kita berkah. Ini banyak dukungan dari kalangan bawah juga. Ya, alhamdulillah kalangan bawah banyak memberikan dukungannya. Saya tidak bisa berkata-kata apapun selain bersyukur dan berterima kasih. Digadang-gadang jadi cawapres Pak Ganjar gimana? Ya tentunya itu optimis harus, kita harus hakul yakin. Tapi juga kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Prinsipnya siap gitu Pak? Siap, harus siap. Itu kodrat kita sebagai pelayan publik, ditugaskan dimanapun juga harus siap. Komunikasi dengan Pak Anies gimana Pak? Semua komunikasi baik, semua komunikasi baik, sama Pak Prabowo baik, sama Pak Ganjar juga sangat baik, sama Pak Anies juga kemarin baru WA-WAan, baik juga. Terima kasih. Hatur nuhun.